Terima kasih. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Nomor 1, pengertian novel. Novel adalah karangan prosa panjang yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang yang berada di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku dalam kisah yang diceritakan. Novel terdiri dari bab dan subbab tertentu sesuai dengan kisah ceritanya. Penulis novel disebut juga novelis. Nomor 2, ciri-ciri novel. Jumlah kata dalam novel lebih dari 35.000 kata. Terdiri dari setidaknya itu 100 halaman. Durasi akan membaca novel itu setidaknya 2 jam atau 120 menit. Ceritanya lebih dari satu impresi, efek, serta emosi. Alur cerita cukup kompleks dalam novel. Seleksi cerita dalam karya sastra novel lebih luas. Ceritanya lebih panjang, namun tetapi banyak juga kalimat yang diulang-ulang. Novel ditulis dengan narasi, kemudian didukung dengan deskripsi dalam menggambarkan atau mengilustrasikan situasi dan kondisi yang ada di dalamnya. Yang ketiga, unsur-unsur dalam novel. Yang pertama, unsur intrinsik. Dan nomor 1, tema. Tema adalah persoalan yang diangkat dalam novel. Tema mewakili isi novel secara umum. Biasanya, tema dinyatakan dalam bentuk frasa. Misalnya, novel Dylan karya P.D. Baik mempunyai tema kehidupan remaja tahun 1990-an. Oleh sebab itu, secara keseluruhan, isi novel itu berisi tentang pengalaman hidup anak sekolah. Contoh, secara keseluruhan novel To Kill a Mockingbird hanya karya Harper Lee bertema tentang kasih sayang. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh ialah semua orang yang terlibat dalam novel. Karena sifat yang kompleks, di dalam novel terdapat banyak tokoh. Tokoh-tokoh itu mempunyai watak yang berbeda-beda. Berdasarkan jenisnya, ada 3 tipe penokohan, yaitu protagonis, antagonis, dan tirtagonis. Protagonis ialah tokoh yang memiliki sifat baik. Antagonis adalah tokoh yang memiliki sifat buruk, jahat. Dan tirtagonis adalah tokoh yang berperan sebagai tirtagonis adalah pelerai. Dia tidak memihak pada satu pihak, yang baik maupun yang jahat. Contohnya, tokoh Teddy dalam novel Musim Semi di Jepang menjadi tokoh antagonis karena mencoba memisahkan sepasang kekasih akibat rasa cemburu. 3. Alur. Alur terdiri atas 2 jenis, yaitu alur maju dan alur sorot balik. Maksud saya alur terdiri atas 3 jenis, yaitu alur maju, alur mundur atau alur sorot balik, dan alur maju mundur. Sementara itu, dalam alur mundur atau alur sorot balik, penulis umumnya menyelipkan pengalaman masa lalu tokoh sepanjang cerita. Makanya dalam cerita banyak terdapat flashback. Contoh, alur yang dipakai penulis dalam novel IT adalah sorot balik. Yang keempat, latar. Latar terbagi atas 3 jenis, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Di sini saya mengambil contoh itu pada latar tempat. Saya tidak membuat contoh pada 3 latar ini, saya hanya mengambil 1 pada latar tempat. Contohnya, kisah dalam novel ini berlatar di Perancis Utara. Nomor 5, amanat. Amanat ialah pesan moral yang didapat setelah kita selesai membaca novel. Amanat memuat nilai-nilai tertentu bagi pembaca hingga kehidupan pembaca menjadi lebih bermakna. Contohnya,
amanat yang terkandung di dalam novel Libel ialah bahwa kita harus menghargai perasaan orang lain. Yang ke B, unsur yang berikut, unsur ekstrinsik novel. Unsur ekstrinsik memuat semua nilai di luar unsur intrinsik novel, seperti kehidupan sosial, ajaran agama, dan kepengarangan. Untuk menemukan unsur tersebut, kita bisa mencermati dan menganalisis bagian tertentu dalam novel yang memuat nilai sosial, agama, dan pengarang. Nomor 1, kehidupan sosial. Contohnya, novel ini sempat menyinggung tata krama yang berlaku dalam keraton. Yang kedua, ajaran agama. Pada contohnya, ajaran agama terasa kental dalam halaman terakhir novel ini. Ketiga, kepengarangan. Contoh, pengarang novel ini memang memiliki latar belakang sebagai seorang psikolog, sehingga novel-novel yang dihasilkannya banyak bernuansa psikologis. Baik, itu saja dari saya yang bisa saya presentasikan. Terima kasih.